Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya cintai di seluruh Indonesia, hari ini karena Hari Guru, kalau besok ya di puncak Hari Guru akan ada banyak kabar gembira dari Pak Menteri untuk Bapak Ibu guru. Nah, hari ini kita juga akan bawa kabar gembira Bapak Ibu. Nah, pasti kabar ini seperti yang sudah saya sampaikan, yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan tentang seleksi administrasi ya, karena banyak sekali pesan yang masuk ke IG saya, di komen, bahkan ada juga yang DM pertanyaannya, Ibu, kenapa saya belum terpanggil juga PPG? Saya sudah mengabdi sekian lama, kapan segera dibuka seleksi administrasinya supaya kami juga mendapatkan kebahagiaan seperti guru-guru yang lain yang sudah ikut PPG guru tertentu. Kapan sih ada seleksi lagi? Nah, sore ini kita akan bahas bersama ya Bapak Ibu. Kita akan datangkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Mas Direktur, Mas Ferry Maulana Putra. Halo Mas Ferry. Halo Bu Dirjen. Iya, gimana? Oke, alhamdulillah. Oh, ini ngurus PPG kok tambah tua ya? Gimana? Sehat saja? Alhamdulillah Bu Dirjen. Iya, tadi kita bersama habis mengikuti upacara ya. Betul. Upacara Hari Guru, saya tadi menggunakan pakaian adat dari Palembang. Mas Ferry pakai baju adat mana tadi? Saya dari Sulawesi Tengah tadi. Oh, Sulawesi Tengah ya. Jadi ini masa saya masih cantik ya pakai make up karena masih habis pakai baju adat. Saya sangat bangga ya menggunakan baju adat dari seluruh Indonesia. Gimana Mas kabarnya? Ada kado spesial untuk Hari Guru kita hari ini? Iya Bu Dirjen, luar biasa Bu ya. Jadi hari ini memang hektik ya, banyak sekali pekerjaan kita dan tentunya mengingat PPG kita saat ini sedang proses yang cukup intens. Ya. Sejauh ini tim sudah bersiap dengan baik Bu Dirjen. Oh. Jadi kami senang jika PPG menjadi salah satu kado nih Bu Dirjen. Oh gitu. Di Hari Guru Nasional hari ini. Ya, terima Mungkin kasih. itu Bu Dirjen. Terima kasih Mas Ferry. Kita kan selalu memberikan yang terbaik untuk guru ya. Dan kita memang menyadari bahwa guru kita jumlahnya banyak. Tapi kita ingin memikirkan semua guru dengan semua kepentingannya. Tapi tentu ada prioritisasi gitu ya Mas Ferry. Silahkan Mas Ferry. Apa sih progres untuk PPG guru tertentu tahun 2024 ini? Baik, terima kasih Bu Dirjen. Jadi tahun ini kita alhamdulillah sudah berhasil mencapai angka tertinggi Bu Dirjen. Oh gitu. Dalam pelaksanaan PPG bagi guru tertentu atau PPG dalam jabatan. Ya. Dan pesertanya itu mencapai 606.000 lebih Bu. Wah, banyak sekali ya. Ya, Itu sepanjang sejarah baru kali ini ya. Baru kali ini Bu Kalau Dirjen. 606.000 itu kalau dikerjakan dengan cara lama butuh berapa lama itu? Kurang lebih 6-7 tahun Bu Dirjen. 6-7 tahun kita selesaikan dalam hitungan bulan ya. Betul. Saya luar biasa Mas Ferry ini. Gimana cara kerjanya kayak Batung Bondowoso? Iya Bu Dirjen, ini memang hal yang perlu dan patut kita syukuri karena dengan adanya peraturan baru terkait PPG, transformasi PPG terutama PPG bagi guru tertentu itu sangat dimungkinkan Bu Dirjen. Jadi ini jadi yang menjadi hal yang perlu kita banggakan, kita syukuri dan mudah-mudahan ke depan bisa kita lebih banyak lagi melaksanakan PPG guru tertentu. Iya baik, aduh luar biasa sekali Mas Ferry, usahanya yang luar biasa dan sekaligus selain kepada Mas Ferry dan seluruh tim PPG, saya ucapkan apresiasi yang tinggi untuk kerja keras tanpa batas untuk guru-guru kita di seluruh Indonesia. Saya juga secara pribadi mengucapkan selamat kepada seluruh guru yang sudah lulus UKPPPG. Semoga menjadi penambah semangat Bapak Ibu ya waktu mengajar di sekolah dan harapan kita nanti semuanya bisa segera mendapatkan kesejahteraan seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Menteri. Nah, ini ada pertanyaan pertama nih dari Lailahma, Ibu Lailahma. Pertanyaannya, kapan dibuka seleksi administrasinya? Apa saja yang harus disiapkan? Nah, ini yang paling tahu itu Mas Ferry. Coba Mas Ferry dijawab. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dirjen, Prof. Nunu, insya Allah di akhir November ini dalam 2-3 hari ke depan, ya, mudah-mudahan tidak ada halangan ya Bu. Kami akan segera membuka seleksi administrasi Bu bagi guru tertentu untuk mendapat
peserta PPG bagi guru tertentu di pelaksanaan periode berikutnya. Nah, ini Bu, syarat-syaratnya sebetulnya cukup menantang dan menarik gitu ya Bu ya, untuk mengikuti seleksi administrasi ini. Yang pertama, terdaftar di Dapodik sebagai guru atau kepala sekolah pada satuan pendidikan formal di tahun ajaran 2023. Pokoknya negeri swasta ya. Aktif mengajar dan aktif mengajar Bu. Jadi guru negeri swasta bisa. Bisa Bu. Oh gitu ya. Itu tadi ada pertanyaan soalnya guru swasta bisa. Bisa. Ya, selain itu Bu Dirjen, yang bersangkutan juga belum memasuki masa pensiun Bu. Jadi sesuai ketentuan perundang-undangan atau dalam hal ini berusia 60 tahun. 60 tahun ya. Betul. Dan belum 60 tahun ya. Betul Bu. Terus? Kemudian yang ketiga ini belum memiliki sertifikat pendidik Bu. Ya. Dan belum menjadi peserta PPG bagi guru tertentu di tahun 2024. Ya. Dan ini yang paling penting Bu, biasanya ini menjadi konsen kita, yaitu memiliki NIK, NIK yang valid dan juga memiliki ijazah S1 D4 yang linier Bu Dirjen sesuai dengan bidang studi PPG yang dibuka. Ya, jadi Bapak Ibu itu ya 4-5 syarat. Jadi tidak ada syarat NUPTK, tidak membedakan negeri dan swasta. Pokoknya semua guru aktif itu bisa. Itu ya Mas. Betul. Ya. Terus ada lagi? Iya Bu, jadi untuk seleksi administrasi kali ini Bu Dirjen itu semua dilakukan secara sistem. Oh, menggunakan sistem. Betul. Ya. Sehingga seluruh pemberkasan itu akan dilakukan melalui platform SIM PKB. Nah, Bapak Ibu hanya perlu mengidentifikasi data yang tercatat Bu, menyesuaikan jika ada yang perlu diubah dengan data yang terbaru, sehingga Bapak Ibu memenuhi syarat administrasi tadi. Jadi prosesnya demikian Bu. Jadi Bapak Ibu, tadi Mas Direktur sudah menyampaikan ya, ada 5 syarat. Jadi tidak ada syarat di luar yang disampaikan oleh Mas Dir tadi. Nah, dicatat ya semuanya. Jadi tidak lagi perlu NUPTK. Apakah guru swasta bisa? Jadi semua bisa. Tadi ada syarat administrasi. Bagi siapa saja ya. Jadi yang belum ikut, yang masih belum ikut PPG sampai tahun 2024 tadi aktif mengajar, bisa ikut, bisa daftar. Sepanjang tercatat di Dapodik. Ya, sepanjang tercatat di Dapodik. Jadi gitu, syaratnya simpel saja ya. Bapak Ibu guru, saya kembali menyapa nih Bapak Ibu yang dari Palembang, Bapak Ibu guru dari Solo, semuanya ya. Terima kasih sudah bergabung kepada semua Bapak Ibu guru, 9.000 guru yang sudah bergabung di sore hari ini. Gimana Mas? Baik, terima kasih Bu Dirjen. Jadi terima kasih Bu Anissa. Jadi seleksi administrasi yang tadi disampaikan bahwa akan segera dibuka dalam beberapa hari ke depan. Secara teknis prosesnya itu dimulai dengan proses verval data. Hal ini penting sekali Bapak Ibu untuk memastikan Bapak Ibu benar-benar memenuhi persyaratan administrasi sehingga berhak mengikuti PPG. Jadi Bu Dirjen, Bapak Ibu mohon bersiap-siap untuk membuka akun SIM PKB masing-masing, dan dalam akun SIM PKB Bapak Ibu diharapkan untuk yang pertama Bu Dirjen ini wajib mengecek NIK. Oh, NIK-nya ya? Agar valid. Iya, Bapak Ibu dulu itu masalah terbesarnya nggak valid NIK ya? Betul. Coba dicek kembali Bapak Ibu ya, jangan sampai nanti udah kadung mau pendaftaran, Bapak Ibu baru ngurus NIK-nya, nggak valid ternyata. Cek dulu nih, masih ada waktu 2-3 hari ke depan loh. Ya betul Bu Dirjen, karena hal ini berkaitan dengan data yang tercatat pada Dapodik. Karena NIK yang valid adalah salah satu syarat wajib untuk mengikuti PPG bagi guru tertentu. Nah, jika ada kendala, Bapak Ibu bisa segera mengurusnya ke Dukcapil ya, Dinas Pendudukan dan catatan sipil di wilayah masing-masing. Kemudian setelah itu melengkapi data individu pada Dapodik. Nah, ini juga hal penting sekali karena kesesuaian nama dan data-data lainnya memang betul-betul harus pas gitu ya. Yang ketiga, Bu Dirjen, ini ada yang disebut dengan verval ijazah. Nah, hal ini juga penting untuk Bapak Ibu karena Bapak Ibu diharapkan segera melakukan verifikasi faktual nih Bu. Jadi verval ijazah masing-masing agar kesesuaian ijazah S1 atau D4 yang dimiliki itu linier dengan bidang studi PPG yang dipilih Bu Dirjen. Kemudian yang berikut melengkapi informasi atau bidang studi PPG yang sesuai dengan ijazah S1 hasil verval. Dan yang terakhir melengkapi biodata diri
pada sistem pendaftaran seleksi PPG bagi guru tertentu. Instagramnya PPG sudah kami bagikan, Bu, informasi tentang tata cara mekanisme verbal ijazah pada laman info GTK. Namun Bapak Ibu guru yang belum bisa verbal ijazah pada laman info GTK karena satu atau lain hal, tidak usah khawatir Bu Dirjen, karena kami akan melakukan verbal ijazah secara berjenjang untuk memastikan ijazah Bapak Ibu guru ini sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Jadi memang semua sebetulnya sudah terotomatis gitu ya, tetapi jika ada permasalahan biasanya nanti akan diminta untuk upload ya. Ini hanya untuk kasus-kasus tertentu. Ya, jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang upload itu jika ada kasus, pokoknya begini, jika menemui kendala, di situ ada helpdesk ya, Bapak Ibu nulis saja. Meskipun mungkin kayak nulis di komen saya itu tidak saya jawab balas, tapi dibaca ya. Saya baca dan semua tim saya baca. Jadi kalau ada pertanyaan yang sama, pasti kita akan jawab ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Masih lama waktunya dan seleksi administrasi tadi durasinya cukup lama ya. Jadi nanti misalnya dibuka tanggal 30 lalu kemudian belum berhasil, terus semangat saja Bapak Ibu terus mengikuti. Selamat sore Bu, semoga Ibu sehat ya. Pertanyaannya Bu Nunu, apakah yang bukan dari bidang pendidikan namun sudah lama masuk Dapodik dan lama mengabdi di sekolah swasta, apa bisa mengikuti seleksi administrasi dan terpanggil di PPG 2025? Ini mohon penjelasannya. Jadi begini, bagi guru yang sudah mengabdi lama dan terdaftar di Dapodik, tetap bisa mengikuti seleksi PPG bagi guru tertentu dengan menggunakan ijazah S1 yang tercatat dan valid di PD Dikti. Ya, jangan khawatir ya, Ibu bisa. Bidang studi PPG yang bisa dipilih sesuai dengan ijazah S1 yang dimiliki. Misalnya ijazah S1 ilmu murni matematika, di peraturan kita kan ada ya. Ilmu murni matematika itu bisa memilih bidang PPG matematika untuk guru kelas SD. Begitu juga dengan yang lain. Nanti untuk ngecek misalnya ijazah saya ilmu bukan pendidikan, bisa ikut PPG apa? Bisa dilihat di lamannya PPG juga ya. Betul, Bu Diti. Ya, jadi bisa, saya ini misalnya ilmu murni sejarah, itu bisa masuk kemana, itu ada di laman. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih Mas Ferry dari Ibu Resta Fitri Burhanuddin. NUPTK tetap menjadi syarat bisa ikut seleksi, Bu. Gimana, Mas? Iya, Bu Dirjen. Jadi sebetulnya syarat NUPTK untuk seleksi PPG bagi guru tertentu saat ini tidak diwajibkan, Bu Dirjen. Yang menjadi syarat wajib adalah NIK-nya. Oh, NIK ya. Valid itu yang menjadi NUPTK belum wajib ya? Tidak lagi, Bu Dirjen. Oh, tidak lagi wajib. Betul, status valid di mana NIK, Padan, antara data yang ada di Pusdatin dengan data yang ada di Dukcapil dengan kesesuaian antara digit angka pada NIK itu, Bu. NIK-nya sesuai, namanya sesuai, tempat lahir sesuai, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung. Nah, ini kalau sesuai semua bisa masuk. Nah, jadi itu tadi Mas Bu Resta. Jadi bukan, dan Ibu Bapak Ibu semuanya yang masih bertanya-tanya tentang NUPTK, tidak lagi ya wajib. Yang wajib itu NIK-nya itu valid. Jangan sampai ternyata 16 digit ternyata cuma 15 atau namanya nggak sama yang ada di Dukcapil dengan data Bapak Ibu. Jadi itu yang paling penting, NIK. Pastikan itu valid. Insya Allah yang belum terpanggil akan segera terpanggil. Semua guru mendapat kesempatan yang sama asal memenuhi 5 syarat administrasi yang tadi sudah disebutkan Mas Direktur. Ya, bagaimana kabar RUU Sisdiknas selanjutnya? Itu satu-satunya upaya kami guru PAUD non-formal untuk diakui, disetarakan dan disejahterakan. Sama, jadi kita punya pemikiran yang sama ya. Saat ini kita sedang membahas PPG bagi guru tertentu yang mengajar di sekolah formal, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Untuk guru yang mengajar satuan non-formal belum dapat mengikuti, tapi kabar baiknya RUU Sisdiknas sudah masuk prolegnas di DPR. Nanti kita berdoa semoga apa yang menjadi harapan Ibu Sofianti itu bisa dirasakan juga oleh semua guru non-formal lainnya. Karena Pak Menteri ini sangat peduli dengan guru-guru non-formal ya Bu. Kita berdoa ya, karena sudah masuk prolegnas, agar kebijakan berpihak kepada guru-guru non-formal segera terwujud. Ibu bersabar saja dan tentu berdoa.
Ya kan? Pertanyaannya Bu Nunu, Mas Ferry, saya tahun 2023 terpanggil PPG, tapi tidak mengikuti administrasi. Apakah bisa terpanggil lagi di 2025? Ini banyak sekali, Mas. Jadi dulu terpanggil, Ya. lalu dia nggak bisa hadir karena mungkin sedang melahirkan, sedang sakit, dan lain sebagainya, sehingga dia tidak mengikuti. Apakah itu bisa ikut lagi? Gimana jawabnya? Ya. Terima kasih Bu Dirjen, Bu Nova Fitriandani. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat menarik pertanyaannya Bu Dirjen. Jadi untuk guru yang akan terpanggil sebagai peserta PPG atau calon mahasiswa PPG di tahun 2025 adalah yang telah mengikuti seleksi PPG Bu, dan dinyatakan lolos seleksi PPG akhir November 2024 ini. Ya, pokoknya mereka harus ikut lagi kan? Ikut lagi. Gitu ya Bu ya. Pokoknya kalau Ibu dulu pernah seleksi nggak dipanggil, siapapun ya selain Bu Nova yang dulu pernah harusnya ikut pas ujian nggak bisa sehingga nggak lulus, harusnya ikut waktu itu karena sedang ada tugas negara yang lain nggak bisa. Siapapun itu, pokoknya yang belum ikut PPG, ikut seleksi administrasi lagi, daftar lagi, insya Allah Bapak Ibu akan terpanggil. Jangan khawatir ya. Gitu kan ya Mas Dil? Oh iya. Luar biasa nih, pertanyaan paling semangatnya harus kebut-kebutan nih ya. Sudah ada 9.871 guru yang bergabung. Ini menandakan bahwa para guru semangat untuk mengupgrade diri, meningkatkan kompetensi ya, agar bisa mengikuti seleksi ini dan mengikuti PPG. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rosiana Bunda Rahma. Pertanyaan, Assalamualaikum Bu, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Amin. Ya. Izin bertanya Bu, apakah yang sudah terpanggil PPG tahun 2020 dan belum lulus UKP PPG tahun 2023 lalu daftar retaker sudah tidak bisa lagi Bu, apakah akan terpanggil? Ya. Administrasi lagi Bu, apa terpanggil nggak Mas Dil? Ya, ini menarik sekali pertanyaannya Bu, karena memang ini juga banyak tadi ya Bu ya. Iya, yang kayak gini banyak banget sih BA saya juga Mas. Betul, sudah lama dan mungkin masa studinya juga sudah habis kan gitu ya Bu iya, ya. Betul. Jadi peserta seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu adalah yang memenuhi syarat, belum pernah mengikuti program pemerolehan sertifikat pendidik Bu, gitu. Atau belum punya sertik. Atau memang belum pernah ikut PPG Iya, sebelumnya. sama sekali ya. Nah, untuk peserta PPG yang belum lulus tapi sudah habis masa studi tersebut, ini memang sedang dilakukan pembahasan regulasinya lagi Bu. Jadi mudah-mudahan nanti hasilnya akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Gitu Bu. Jadi memang ini sangat penting dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal itu. Tapi kami akan berupaya ya. Betul. Pokoknya guru-guru yang dulu pernah nggak lulus dan kemudian kemudian tidak bisa menyelesaikan karena banyak tugas yang lain, masa studi habis, kita akan pikirkan telah regulasi yang bisa membantu Bapak Ibu ya, yang dengan kasus semacam ini. Dan saya juga pesan, mohon maaf ya pada Bapak Ibu guru yang sudah WA saya, DM saya, tapi karena memang ini banyak sekali hal yang harus kami jawab, maka mohon maaf jika belum terlewat untuk tidak dijawab. Bukan berarti tidak menganggap penting pesan Bapak Ibu semua, tapi karena terlalu banyak pesan sehingga kami berdua mengambil momen ngopi ini untuk menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Semoga sudah terakomodir ya, meskipun bukan langsung pertanyaan Bapak Ibu, tapi kira-kira kalau pertanyaannya itu sama, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Saya mengajar di SMK Negeri sejak 2021. Luar biasa ya Ibu ya. Sampai saat ini status saya masih KTY, belum KTT. Guru tetap yayasan ya? Betul. Karena sebelumnya mengajar di swasta. Apakah saya bisa terpanggil di PPG? Nah, kalau ini bisa ya Mas ya? Bisa Bu. Iya. Bisa. Jadi nanti silakan untuk bisa segera mengikuti seleksi administrasi untuk Ibu Yohanef, dan jika sudah lulus seleksi administrasi nanti tentu akan segera terpanggil ya Bu untuk mengikuti PPG bagi guru tertentu. Iya. Apakah seluruh guru akan terpanggil untuk PPG? Pertanyaan yang bagus sekali. Apakah honorer juga termasuk dan apa saja persyaratannya Bu? Ya, ini bisa. Bisa Bu, bisa. Tidak ada kecuali. Semua bisa. Pak Zul Kiananta. Jadi kita memberi kesempatan siapapun guru yang aktif mengajar di Dapodik
minimal 1 tahun 1 tahun atau di tahun ajaran di tahun ajaran 2023, setahun lalu, pokoknya bapak ibu aktif mengajar, terdata di Dapodik, S1 D4, belum pernah ikut PPG, punya NIK yang valid, bapak ibu pasti terpanggil.